Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Bu Iin. Pada kesempatan kali ini Bu Iin akan membahas latihan soal yang sudah Bu Iin posting di blog Bu Iin. Yang belum buka blog Bu Iin segera dibuka ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal yang pertama tentang cermin cekung. Kita tulis dulu. Diketahuinya yang pertama adalah jari-jari sebesar 100 cm, kemudian jarak benda itu sebesar 80 cm. Setelah itu dari soal tersebut yang ditanyakan adalah jarak bayangan yang terbentuk atau disimbolkan dengan S aksen dan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, kita tuliskan di bagian yang ditanya. Oke, setelah itu langsung saja kita jawab pertanyaannya. Kita pakai rumus persamaan 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini sudah saya posting sebelumnya, rumus dasar tentang hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan juga jarak benda. Kita masukkan yang sudah diketahui sama persis, R-nya 100, kemudian jarak bendanya 80 cm. Nah, setelah itu 1/80 kita pindah ruaskan sehingga nilainya menjadi negatif. Bila sudah bertemu persamaan tersebut, kita samakan penyebutnya. 100 dengan 80 itu ketemunya 400. Nah, dari 400 itu kita bagi 100, kita kalikan 2 jadi 8, kemudian dikurangi 400 dibagi 80 itu sama dengan 5, sehingga hasilnya adalah 3/400. Kemudian kita balik sehingga S aksennya ketemu 400/3 sama dengan 133,33 cm. Nah, dari soal bisa diketahui kalau benda itu dia terletak di ruang 2. Kenapa? Karena dari nilainya itu dia kurang dari R dan lebih dari F. Jadi bendanya ada di ruang 2. Sesuai yang kita pelajari sebelumnya, kalau benda terletak di ruang 2, maka sifat bayangannya itu adalah nyata, kemudian terbalik dan diperbesar. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari sifat bayangan dan juga jarak bayangan pada cermin cekung. Oke, kita lanjutkan untuk soal masih di cermin cekung, soal yang kedua bagian B. Kita tulis yang pertama, diketahui. Di situ dituliskan adalah bayangan nyata, dia dibentuk oleh cermin cekung dengan 3 kali lebih besar, berarti M-nya itu sama dengan 3 kali. Sifat bayangannya diperbesar. Kemudian jarak fokusnya di situ dituliskan 30 cm. Nah, berarti bayangan itu bersifat nyata dan diperbesar. Bayangan nyata itu berarti S aksennya akan selalu positif nilainya. Oke, kita lanjutkan untuk ke bagian yang ditanya. Dari soal itu yang ditanyakan adalah jarak benda atau S-nya. Sesuai dengan persamaan yang sudah kita pelajari, M itu adalah dirumuskan dengan S aksen dibagi S dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya nilainya harus selalu positif, tidak boleh negatif. Nah, dari M yang 3 tadi dapat kita temukan persamaannya. S aksennya itu ternyata nilainya sama dengan 3S. Nah, baru kita masukkan ke persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S ditambah 1/S aksen. S aksennya kita ganti dengan 3S sesuai dengan persamaan yang di awal tadi. Nah, baru kita masukkan F-nya sebesar 30 cm, 1/30
3S dan S-nya kita samakan penyebutnya menjadi 3S. 3S kemudian sehingga 1/S tadi menjadi 3/3S ditambah dengan 1/3S. Sehingga persamaannya menjadi 1/30 sama dengan 4 dibagi 3S. Maka 3S ketemu 120, kita kalikan silang sehingga didapatkan jarak bendanya sebesar 40 cm di depan cermin. Jadi dia ada di ruang 2, teman-teman. Oke. Lanjut kita ke soal yang terakhir untuk soal cermin cembung. Satu hal yang perlu kita ingat dari cermin cembung itu adalah titik fokusnya itu dia bernilai negatif, teman-teman. Jadi selalu kita masukkan angka negatif. Begitu juga dengan jarak bayangannya. Kenapa? Karena jarak bayangan di cermin cembung itu dia ada di belakang cermin, sehingga harus selalu negatif nilainya. Oke, kita lanjut ke persamaan. Kita pakai yang 2R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Seperti yang Bu Iin tadi bilang, nilai R-nya itu negatif, maka harus ditambahkan simbol negatif di belakangnya. Begitu juga dengan S aksennya, sehingga persamaannya menjadi seperti itu. Oke, setelah itu 1/6 itu kita pindah ruas sehingga simbolnya menjadi plus. Kita samakan penyebutnya. 16 dengan 6 itu adalah 48. 48 dibagi 16 dikalikan 2 sama dengan negatif 6 ditambah dengan 48 dibagi 6 ketemu 8, sehingga 1/S itu akhirnya ketemu 2/48. Dari situ kita dapatkan S-nya sebesar 48/2 sama dengan 24 cm. Kalau S-nya sudah ketemu, baru kita masukkan persamaan M sama dengan S aksen per S, di mana S aksennya tadi adalah 6, kemudian S-nya 24, sehingga perbesarannya ketemu 1/4 kali. Ini artinya bayangannya diperkecil ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan M sama dengan H aksen per H, karena tadi yang ditanyakan adalah tinggi bendanya. M-nya kita masukkan 1/4, kemudian H aksennya sesuai yang diketahui itu sebesar 4. Lalu kita kalikan silang sehingga ketemu hanya sama dengan 16 cm. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.